Ingin memanjakan lidah dengan hidangan gurih dan pedas? Nasi bebek dengan potongan daging besar dan bumbu pekat pedas ini adalah jawabannya. Walau dikenal sebagai sajian khas Madura, banyak pedagang lain yang memodifikasi resep nasi bebek dan berhasil laris manis di pasaran. Salah satu contohnya adalah produsen nasi bebek di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang telah eksis selama 15 tahun terakhir. Setiap harinya, tempat ini berhasil menjual 1.000 hingga 1.500 porsi sajian olahan bebek. Salah satu syarat utama agar nasi bebek laris manis dan digemari pecinta kuliner adalah bumbu yang kaya akan rempah, daging bebek yang empuk dan tidak alot, serta tidak ada aroma khas bebek yang bisa mengurangi kenikmatan saat menyantapnya. Yuk kita lihat proses membuatnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Sudah lihat kan nasi bebek yang tadi menggiurkan banget. Nah, untuk mendapatkan nasi bebek yang enak itu nggak cuma diperlukan bahan-bahan bumbu yang berkualitas, tapi juga daging yang berkualitas. Kita akan belajar memilih daging bebek yang bagus. Lengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Banyak tuh bebeknya tuh. Wek. Di tempat ini, ratusan ekor bebek hidup yang didatangkan dari Subang, Jawa Barat disortir terlebih dahulu dan dicek kesehatannya sebelum dipotong. Bang Irul, saya mau nanya, ini makannya apa Bang Irul? Ini pakan pur. Makannya pur. Nah ini kan sebetulnya sudah masuk ke wilayah pemotongan nih. Tapi kenapa harus ada yang dikasih makan dulu? Kalau nggak dimakanin ntar kurus. Memilih bebek yang sehat adalah kunci untuk mendapatkan hidangan nasi bebek yang lezat. Bebek yang sehat biasanya bersuara aktif, tidak serak, serta lincah. Hindari bebek yang lemas, lesu, atau bersuara serak karena ini bisa menandakan penyakit. Bebek yang sakit memiliki daging yang kurang berkualitas baik dari segi tekstur, rasa, maupun aroma. Penting juga untuk memisahkan dan merawat bebek yang sakit sebelum dipotong agar tidak menulari yang lain. Lanjut, bebek yang ideal untuk dimasak adalah bebek muda dengan usia sekitar 3-6 bulan. Pada usia ini, daging bebek masih empuk dan belum terlalu alot. Nah, ini yang sudah disembelih, direbus dulu fungsinya untuk apa, Bang Irul? Buat ngempukin bulu. Kalau mati langsung digiling, itu susah bulunya kalau hilangnya. Sesudah itu, masukkan bebek ke dalam chicken plucker machine atau yang bisa disebut sebagai mesin pencabut bulu ayam. Mesin ini mampu menghilangkan mayoritas bulu yang berukuran besar pada unggas. Namun bulu-bulu kecil seperti ini masih harus diproses kembali. Sebetulnya bisa saja menggunakan pinset, tapi karena ada ratusan bebek yang dipotong, tentu lebih mudah dan cepat dong bila pakai alat ini. Kalau pakai pembakaran kan jangkauannya banyak juga. Kalau dicabutkan dikit-dikit. Kalau ini kan langsung banyak. Ini bisa. Pastikan seluruh kulit bebek terbakar sempurna, terutama di bagian sayap dan leher bebek. Setelah itu, potong daging bebek menjadi ukuran kecil sesuai kebutuhan. Ada yang 1 ekor menjadi 8 potong, ada juga yang menjadi 12 potong. Bebek yang masih bagus itu yang kayak gimana? Yang berkualitasnya kayak gimana bebeknya? Kalau yang bagus itu yang mulus, yang nggak ada biru-birunya atau nggak ada hitam-hitamnya itu bagus. Yang mulus pokoknya. Ada kayak daging sapi. Nah, catat info ini ya. Ketika memotong bebek, pastikan bagian belakang bebek yang satu ini tidak ikut diolah, atau olahan bebek Anda akan sangat berbau. Ini yang bikin bau ini. Apa tuh? Yang kayak peluru ini. Nah, ini yang bikin bau ini. Setelah itu, bebek dikemas dan dibawa ke tempat pemasakan nasi bebek. Oke. Nah ini yang sudah dipotong dan akan dikirim ke tempat-tempat pengolahan. Dan pemasakan ya. Dan karena kita mau ke dapur, habis dari kandang bajunya kita ganti baju dulu, oke? Sudah geser sedikit, sudah ganti baju biar nggak bekas bau kandang. Nah ini bebek-bebeknya sudah disiapkan untuk diolah menjadi nasi bebek yang gurih dan lezat. Mas, ini langsung olah bebek apa gimana, Mas? Bikin bumbu aja dulu. Bikin bumbu dulu. Iya. Oke, kalau gitu kita bikin dulu bumbunya sebelum kita makan nasi bebek yang. Oke, kita lanjut. Ini adalah rempah-rempah yang digunakan untuk membuat racikan sambal bebek yang gurih dan pedas menggigit. Pertama-tama haluskan kemiri, lada putih, ketumbar, jahe, lengkuas, dan kunyit. Ini kenapa harus pakai kunyit nih, Mas? Kunyit itu biar nggak bau amis sama biar bebeknya nggak pucat.
Langkah selanjutnya, siapkan bumbu halus kedua yang terdiri dari bawang putih, jahe, dan lengkuas. Setelah itu, masukkan bebek yang telah dipotong dan dicuci bersih ke dalam wajan berukuran besar. Dan tuang seluruh bumbu yang telah halus sempurna. Ungkep bebek selama 1 jam dengan api kecil, tambahkan juga garam dan penyedap rasa. Kalau lagi ngungkep gini, saya diajarin Mas ya, kuncinya adalah rata nih Mas. Kalau nggak rata nanti dia warnanya nggak bagus, ada yang belang. Dan takutnya garamnya tidak menyerap sempurna ke setiap bebek. Ntar ada yang asin, ada yang kagak ada rasa bumbunya. Sambil menanti proses ungkep selesai dan bebek menyerap bumbu dengan sempurna, haluskan beberapa bahan lain. Blender kasar bawang merah dan cabai rawit merah. Ya, tekstur bawang merah dan cabai diharapkan terasa pada setiap gigitan. Jadi, untuk bumbu yang satu ini cukup di blender kasar saja ya. Lanjut, aduk bersamaan dengan bebek yang sudah setengah matang. Setelah kurang lebih 3 jam dimasak dalam api kecil, sebagian bebek sudah matang sempurna. Ini dipilihin dulu. Dipilihin dulu? Iya, dipilihin yang matang dulu. Soalnya kadang ada yang merata, kadang enggak gitu. Takutnya kalau belum matang jadi Banyak komplainan ya. Biasa kalau kurang matang ya gitu. keras ya toh. Iya. Ciri-ciri bebek yang sudah siap digoreng adalah warna kuning khas kunyit sudah menyerap sempurna hingga ke dalam daging. Ternyata ketika sudah matang seperti ini, sajian bebek sudah bisa disantap. Nama menunya bebek rica mercon. Sebagian bumbu ungkepan bebek dipisahkan untuk diolah menjadi sambal rica mercon yang pedas membara. Sementara itu, untuk membuat bumbu khas nasi bebek, kita akan menggunakan sisa bumbu ungkepan yang telah meresap sempurna ke dalam daging bebek. Langkah pertama, pisahkan minyaknya terlebih dahulu. Nah kalau ini ada minyaknya ini keringnya tuh susah banget, lama banget, jadi prosesnya kayak digoreng. Nah minyaknya ini diambil itu nanti bisa buat kaldu, buat kalau udah kering dicampurin lagi ke sambelnya, atau bisa juga untuk goreng bebeknya itu, campuran goreng bebek, jadi lebih lezat lah pokoknya. Bebek mengandung lemak alami yang cukup tinggi terutama di kulit dan sekitar rongga perutnya. Saat dipanaskan, lemak ini meleleh dan keluar dari daging dan minyak muncul di permukaan. Untuk memperkuat cita rasa, tambahkan lagi 3 kg bumbu giling kasar, yakni bawang merah dan cabai rawit merah. Kemudian keringkan sisa bumbu ungkepan dengan cara dipanaskan di atas api kecil hingga mengeluarkan aroma harum. Proses menghilangkan kadar air hingga 90% ini membutuhkan waktu 1 jam dengan api besar. Dan pada proses ini, tangan tak boleh berhenti mengaduk. Dan setelah 1 jam yang panjang, bumbu untuk cocolan bebek sudah selesai. Menjelang jam makan siang, rumah makan ini semakin ramai dikunjungi pelanggan. Dan jangan lupa ketika menggoreng bebek, tambahkan minyak yang berasal dari ungkepan daging bebek ya, agar cita rasanya semakin gurih dan mantap. Empuk, yang pasti ya empuk gitu kan, terus bumbunya meresap, terus apalagi sambalnya tuh, waduh, the best deh. Rasanya gurih, bumbunya juga meresap. Pas dah di mulut pokoknya. Terjangkau kok mas, sesuai sama rasa, ada harga gitu. Harga seporsi nasi bebek lengkap dengan sambal, tahu, terong, lalapan plus nasi putih dipatok Rp28.000. Tapi kalau mau bebeknya saja, baik bebek rica mercon maupun bebek goreng, cukup merogoh kocek Rp18.000. Nah ini teksturnya yang saya suka nih. Dia agak sedikit chewy, tapi bukan yang keras alot, tapi dia gak sampai selembut itu. Nah, ini yang saya suka, jadi ketika dikunyah itu masih ada kenyal-kenyal, sensasi bebeknya masih ada, tapi bukan yang bikin behel saya berantakan misalnya, enggak. Ini mantep, pakai nasi baru pas dan pakai sambal. Mana sambal saya? Ini sambal, ini bebek. Dan waktunya menyantap bebek rica mercon. Wow. Wah, pedes nih.
pedesnya itu di atas si bumbu bebek goreng. Tapi yang saya suka dia tekstur bebeknya tuh jauh lebih lembut ketimbang yang si bebek ini. Wah, pedes banget ya. Makan nasi. Wah. Oh. Untuk mendapatkan racikan seporsi nasi bebek yang lezat hingga ke tulang-tulangnya, ternyata ada perjalanan panjang yang sudah dilewati. Ya waktu itu masih baru itu dapat orderan nasi box sampai kita libur itu ya. Karena masih baru, masak belum profesional banget gitu, masih panas-panas, kita tutup, takut ada laler atau takut ada apa gitu ya. Ternyata uapnya itu turun lagi dan bikin basi itu bebeknya. Aduh, itu jadi kacau itu. Itu 120 porsi waktu itu. Dan pengalaman paling pahit yang pernah dijalani pemilik bisnis di tempat ini adalah kegagalan produksi yang mencapai kerugian hingga puluhan juta rupiah. Waktu itu kan kita udah mulai rame gitu. Nah, kita simpen stok itu kan di freezer. Jadi nggak keisi itu. Nggak keisi tokennya. Jadi satu freezer itu Mas basi. 20 jutaan lah ruginya. Wah, pemirsa, rasa-rasanya satu porsi nasi tidak akan cukup nih buat saya. Lanjut nasi yang kedua. Huhuy. Walaupun si bebek rica ini nih empuknya dapet, gurihnya dapet, cuman buat saya pribadi saya lebih suka si bebek yang goreng plus dengan si sambal ini. Karena ada rasa kayak sedikit smoky gitu ya, karena si gorengnya sampai agak kecoklatan dan ini jadi favorit saya. Jadi mau mencoba untuk bikin nasi bebek sendiri di rumah atau mau coba di sini, ingat udah pakai nasi kalau kata kepedesan. Mantap. Dan Fernando Dwi Agung Yuliarto, Bekasi, Jawa Barat. Saya bisa dulu ya.